Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih-solihah kelas 2D Ibrahim. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat. Dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, pagi ini berjumpa kembali ya dengan Budita dalam pembelajaran tematik. Nah, tematik untuk hari ini kita akan melanjutkan di subtema 4 ya. Di bagian yang kedua. Kalau kemarin kita sudah di bagian yang pertama, kita hari ini lanjutkan di bagian yang kedua ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar, Bu Guru ingatkan lagi agar kalian sudah menyiapkan buku tema 2-nya ya, dan alat tulis tentunya, pensil dan penghapus. Sudah disiapkan? Nah, sambil kita tunggu yang lain menyiapkan buku, kita siap-siap berdoa dulu ya. Yuk semuanya ikuti Bu Guru. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Bu Guru akan ingatkan kalian agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan ya sayang ya. Dengan pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentunya mengurangi mobilitas ya. Kalau nggak penting-penting sekali, silahkan kalian di rumah aja ya. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, di subtema 4, bermain di tempat wisata, di bagian yang kedua ya sayang ya. Oke, Bu Guru sampaikan dulu pemetaan KD-nya. PPKN 3.2 masih dengan aturan dan tata tertib ya. Kemudian bahasa Indonesia 3.2 tentang menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Kemudian matematika kita masih di 3.4 tentang pembagian. Kemudian SBDP mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Kemudian yang PJOK kita masih belajar gerak dasar non-lokomotor ya. Non-lokomotor itu berarti tidak berpindah dari tempatnya. Oke, langsung saja di tujuan pembelajarannya. Nah, nanti kalian diharapkan dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar, kemudian memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian, membuat karya hiasan dengan bahan alami, kemudian menjelaskan prosedur variasi gerak meliuk tanpa berpindah tempat ya. Kemudian mengelompokkan hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyebutkan manfaat aturan, akibat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Dan kemudian untuk landasan keiteannya, diharapkan kalian dapat memahami tentang Quran Surat Al-Anfal ayat 20 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar. Nah, landasan keitean ini dari sini kita tahu ya sayang ya, kita memang harus beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara gimana Bu Guru? Nah, kalau di pelajaran ini kan ada aturan ya, berarti kita harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah, pemerintah, ataupun di rumah. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Di halaman 199 dan 200 ada ayo berkreasi. Nah, di situ kalian diminta untuk membuat kotak tisu dari kertas karton.
Caranya mudah, buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Jadi dibuat dulu kotaknya, setelah itu sediakan lem, pasir warna terang dan pasir warna gelap. Kemudian olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Biasanya ada ya kotak tisu yang bekas gitu ya, dari kertas biasanya ada, tapi ya jarang. Biasanya kotak tisu itu dari plastik. Kemudian dari aluminium, tapi aluminium juga jarang ya, biasanya terbuat dari plastik. Kemudian kalau ini kalian diminta untuk membuat dulu ya, buat kotak tisunya, terus baru kalian hias. Olesi bagian luar kotak tisu dengan lem, kemudian taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Berarti di luar ya, bukan yang di dalam ya yang ditaburin. Kemudian kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Selamat mencoba. Nah, ini kita prakteknya mungkin nanti di lain waktu, tetapi untuk kali ini kalian harus tahu dulu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kotak tisu, menghias kotak tisu ya. Ada kertas karton, kemudian ada lem, ada pasir warna gelap dan pasir warna terang. Gitu ya, silakan nanti dipelajari kembali. Kemudian di halaman 200, di situ ada soal ya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. 1. Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut, berarti 5 kali ya, ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Nah, berarti kita bagi ya ini ya, 60 dibagi 5. Jadi nanti seperti biasa cara ngitungnya. 60 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 sampai mendapatkan angka 0. Setelah itu kita hitung angka 5-nya ada berapa kali. Jadi nanti tinggal ditulis saja isinya. Nah, ini berarti angka 5-nya ada 12 ya nanti ya kalau kalian hitung. Oke, selanjutnya di nomor 2. Nah, usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bus yang muatannya sama banyak, berapa banyak penumpang setiap bus? Nah, coba penumpangnya kan 100 tuh, berarti dibagi ke 5 bus, berarti 100 dibagi 5. Hasilnya 20. Nanti saat kalian menghitung berarti 100 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 sampai akhirnya 100-nya menjadi 0. Nah, ini hasilnya 20 sayang, 5-nya berarti ada 20. Oke, selanjutnya. Soal nomor 3, 4, 5, silakan kalian kerjakan mandiri di rumah ya, boleh. Nanti dibantu ayah atau bunda atau kakak boleh. Itu ya, di halaman 201. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat di halaman 191 yang bawah itu, bantulah Beni menghitung banyak papan di setiap ayunan. Nah, di sini ada nomor 1 14 dibagi 7 dibagi 2. Biasanya kan kita baginya 2 angka aja, ini kok sampai 3 angka. Oke, gimana ini caranya? Yuk, kita kerjakan bareng-bareng. Pertama, 14 dibagi 7 dulu. Baru hasilnya ditaruh di titik-titik paling depan. 14 bagi 7, 2 ya. Kita taruh angka 2 di sini, kemudian dibagi 2. 2-nya ini dapat dari mana, Bu Guru? Dari angka pembagi. Di belakangnya 7 itu kan bagi 2, berarti angka 2-nya itu dipindahkan ke belakang hasilnya. Nih ya. Kemudian kita hitung 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Nah, begitu caranya ya. Coba kita ulang lagi ya, ulang. Nah, 14 dibagi 7, kita taruh tempatnya di titik-titik paling depan. Kemudian, angka 2 yang belakang ini, setelah angka 7, kita pindahkan ke belakangnya hasil dari 14 dibagi 7. Tarik garis ke sana, kemudian dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, begitu caranya ya. Untuk nomor 2, 3, 4, 5 silakan kalian kerjakan mandiri di rumah ya untuk PR.
Oke, selanjutnya di halaman 206 dan 207 di situ ada gambar. Yuk cermati gambarnya dan ceritakan ciri-ciri benda pada gambar di atas. Contoh dari Bu Guru, bola. Bola berbentuk bulat dan berwarna-warni. Ini contoh dari Bu Guru ya. Kalian boleh buat atau isikan ciri-ciri benda tersebut. Beda dari Bu Guru nggak apa-apa. Ya, yang terpenting cirinya itu sesuai dengan gambar yang ada di atas. Oke? Paham ya? Sekarang kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Di halaman 207, di situ ada kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, ini kita kerjakan satu aja ya, nanti yang lainnya kalian kerjakan sendiri supaya tambah paham dengan materi benda padat, cair, dan gas. Oke, kita mulai dari balon. Balon itu centang atau bukan, atau biarin aja centang ya, karena bola itu termasuk benda padat. Oke, kita lanjutkan di halaman 207 sampai 210. Nah, di sini perhatikan langkah-langkah berikut. Ayo berkreasi ya. 1. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-bijian yang lain. Buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Keringkan bila sudah selesai. Selamat mencoba. Nah, di sini kita akan membuat kartu ucapan ulang tahun. Nah, di sini ada ya. Selamat ulang tahun Ibu, selamat ulang tahun Ayah. Nih, cara membuatnya gimana Bu Guru? Cara bikinnya karton, kemudian kita sket dulu ya. Kita mau membuat apa? Kalau ini tulisannya kan selamat ulang tahun Ayah gitu ya. Selamat ulang tahun Ibu. Setelah kalian membuat pola pakai pensil, tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Jadi setelah kalian tulis apa yang pengen kalian bikin, baru tulisannya tadi atau gambarnya tadi kalian tempel-tempel dengan biji yang kalian inginkan. Nah, setelah sudah selesai menempel biji-biji tadi, bisa dikeringkan dulu ya. Kalau langsung diangkat kemudian ditempel ke dinding, pasti nanti bijinya akan rontok semua ya. Jadi harus dikeringkan dulu. Kalau sudah benar-benar kering, baru diambil dan ditempelkan ke dinding ya, untuk hiasan. Atau bisa juga untuk apa namanya tuh, diberikan kepada orang yang sedang ulang tahun. Misalkan ayah atau bunda lagi ulang tahun, kalian buatkan aja seperti ini, baru diberikan ke ayah atau bunda. Pasti senang deh nanti orang tuanya. Nah, kemudian kita lanjut. Ayo berlatih di halaman 210 ya. Di situ ada soal, kita kerjain bareng-bareng ya. Berarti kita kerjakan dari depan dulu. 12 dibagi 2 berarti berapa? Bu Guru lingkari ya. Itu dikerjakan dulu. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 3 yang ini belakangnya angka 2, kita pindah di belakangnya angka 6. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan 2 deh. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 2, 3, 4, 5 silakan dilingkari. Lalu kalian tuliskan PR di halaman 210 ya. Nih. Oke, dilanjutkan ya. Berilah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berilah tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yuk kita lihat. Nah, yang gambar nomor 1 itu membuang sampah di tempatnya, berarti centang atau silang. Centang ya. Nah, untuk gambar yang lain silakan kalian kerjakan mandiri juga ya. Oke, selanjutnya masih dengan gambar yang harus yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak boleh dilakukan. Kita lihat ya, di sini ada. Yo, yang pertama itu contohnya berarti membuang sampah sembarangan. Kira-kira gak usah dicentang ya, berarti disilang. Karena kan kita tidak boleh ya membuang sampah sembarangan, karena khawatir nanti bisa banjir dan lain-lain.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang ayo membaca, itu ada estafet bola. Nih, permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke samping kiri. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi pagi ya, yang sudah ikut Zoom ya. Kemudian permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan tangan di atas. Kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Ingat, saat permainan estafet bola kita nggak boleh apa tadi? Tidak boleh memutar badan. Nah, kemudian hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Kemudian teman paling kiri meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat adalah tim yang pemenang. Ingat ya, dalam permainan menang atau kalah itu biasa. Yang menang tidak boleh sombong dan yang kalah tidak boleh berkecil hati ya, apalagi marah nggak boleh. Oke, di sini kita lanjut. Di halaman 218 itu ada ayo mencoba praktekkan permainan estafet bola bersama teman sekelasmu. Nah, tadi Bu Guru minta karena lagi pandemi ya, nggak ada temennya. Bisa praktek di rumah ya, dengan ayah bunda atau dengan kakak adiknya. Oke, selanjutnya coba ceritakan cara permainan estafet bola. Nah, di sini Bu Guru sudah berikan keterangan ada 5. Bu Guru bacain dulu ya. Bola 1, bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Berarti tangannya diangkat lurus, terus bawa bola ya. Badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Seperti tidak boleh memutar badan. Oh, kok seperti peserta? Maaf ya. Jadi yang pertama, bola itu dipegang dengan 2 tangan di atas kepala. Tangannya harus lurus. 2, badan temanmu dan kamu harus diliukkan ke sebelah kiri. Kalau mau ngasih bola ya. Kalau temannya mau menerima, berarti temannya meliukkan badannya ke sebelah kanan. Begitu ya. Nah, kemudian peserta tidak boleh memutar badan. Jadi kalian harus anteng di situ. Gak boleh muter-muter badannya ya. Kemudian hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Jadi kalau bolanya belum sampai kepada yang paling ujung gitu ya, nggak boleh memutar badan ya, nanti bisa didiskualifikasi. Kemudian yang terakhir, teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Dan tim yang paling cepat adalah tim pemenang. Begitu ya. Jadi itu harus hati-hati memberikan bola ke tempat temannya supaya tidak jatuh dan tidak diulang lagi. Oke, selanjutnya ayo membaca di halaman 219 yang menunggangi gajah. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nanti belajar membaca. Nah, selanjutnya di halaman 220 di situ ada diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Yuk kita sama-sama kerjain ya. Menunggangi maknanya menaiki. Sewa artinya memakai sesuatu dengan membayar uang. Sewa tahu sewa ya, sewa ruko, sewa baju. Kemudian sewa apa lagi ya? Mungkin sewa tikar ya, di tempat wisata itu ada sewa tikar. Mahal biasanya kalau di tempat wisata sewa tikar itu. Kemudian pemandu itu adalah penunjuk jalan ya. Biasanya pemandu ini ada banyak di tempat wisata. Kalau kita datang ke tempat wisata misalkan, terus ada orang yang
nanyain butuh pemandu Kak, biasanya gitu. Oh tidak, terima kasih gitu. Nah itu kita sewa juga itu tenaganya. Kemudian meneku itu adalah melipat atau membengkokkan ya. Meneku, melipat atau membengkokkan. Kemudian aba-aba itu adalah kata perintah atau perintah ya. Oke, boleh kalian tulis dulu. Nah, kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Menunggangi, nanti kalian mau bikin kalimat apa? Misalkan menunggangi kuda atau menunggangi sapi gitu boleh ya. Aku senang menunggangi sapi. Atau aku pergi ke gunung dengan menunggang kuda gitu boleh ya. Kemudian yang nomor 2 dan selanjutnya bisa dikerjakan mandiri nanti ya. Kemudian di halaman 223 di sini ada manfaat mematuhi aturan naik kuda. Nah, di sini Udin nih yang bilang, apa ya manfaat memenuhi aturan naik kuda? Terus Beni bilang, agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Terus Beni bilang lagi nih, Udin, kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Nah, Beni langsung bilang, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Nah, harus hati-hati tuh ya. Nah, kita lanjutkan di halaman 226. Di sini ada 10 soal. Nah, nanti kita akan kerjakan 5 soal aja. Baru 5 soalnya nanti 6 sampai 10 kalian kerjakan mandiri ya. Oke. 16 dibagi 8, 2 ya. 2 dibagi 2, 1. Langsung aja. 1. Terus 45 dibagi 3 adalah 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, kita lanjut. 33 dibagi 11 berarti 3. Kemudian dibagi 3 sama dengan 1. Nomor 4. 42 dibagi 3. Kira-kira berapa ya? Iya, 14. Setelah itu 14 dibagi 7 sama dengan 2. Terakhir 54 dibagi 3 dibagi 6 berarti 54 bagi 3 dulu. Hasilnya 18 dibagi 6 sama dengan 2 deh. Loh kok 2? 3 ya. Kalau 2 berarti kan 12. Ini kan 18 berarti 18 dibagi 3 sama dengan, kok 18 dibagi 3? 18 dibagi 6 sama dengan 3 ya. Nah, oke, selanjutnya nomor 6 sampai dengan nomor 10. Silakan kalian kerjakan mandiri di rumah ya untuk latihan. Supaya nanti dengan lebih banyak latihan kalian lebih paham. Oke, untuk tugas hari ini mengerjakan halaman 206, 207, 210, 218, 220, dan 227 yang kotak pink ya. Nah, kemudian nanti tadi yang belum bisa ikut Zoom nanti bisa mengirimkan permainan estafet bola ya, dipraktekkan dengan ayah atau bunda atau kakak. Nanti dikirimkan ke Bu Guru. Yang sudah ikut Zoom tidak perlu dikirimkan ya, karena tadi udah Bu Guru nilai. Oke, terakhir, semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan Allah selalu memudahkan dan melancarkan kalian semua dalam mengerjakan tugas-tugas ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kesimpulan untuk dua pertemuan ya ini ya. Pertemuan pertama yang kemarin bagian 1 dan hari ini bagian kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda-benda yang ada di pantai itu contohnya pasir, batu, kerang, air, pohon kelapa, kapal, dan lain-lain. Kemudian lagu layang-layang diciptakan oleh NN. Kemudian bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1.
Oh, ini kebalik ya ini Bu Guru ya. 7 dibagi 7 ya harusnya ya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian alat dan bahan untuk membuat figura tadi ada lem, karton, kerang, bisa ditambah dengan biji-bijian atau daun kering. Kemudian permainan domba serigala adalah permainan serigala mengejar domba. Domba pada awal permainan berada di tengah lingkaran atau pagar. Nanti akan dikejar oleh serigala sampai ketangkep. Kemudian alat dan bahan untuk membuat kotak tisu ada lem, pasir warna terang, pasir warna gelap. Nomor 8, alat dan bahan untuk membuat lukisan kartu ulang tahun. Pakai biji saga. Oh iya, biji saga itu warnanya merah ya, Nak. Kemudian kertas karton, lem, biji-bijian yang dibutuhkan untuk membuat variasi. Kemudian nomor 9, estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah teman di sebelah kiri ya. Dan badan tidak boleh memutar. Kemudian tim paling cepat dia akan jadi pemenangnya. Kemudian terakhir nomor 10, jika kita tidak mematuhi aturan kuda, maka kita akan terjatuh dari kuda. Kalau naik kuda berarti kan harus hati-hati ya, pegang ini talinya. Jangan sampai dilepas, nanti kalau dilepas khawatir dia larinya tambah kencang ya. Oke, selanjutnya alhamdulillah tema 2, subtema 4, bagian yang kedua telah selesai ya sayang ya. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami materi. Dan Bu Guru pesan ingatkan kepada kalian, rajin-rajinlah dalam belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan melimpah. Amin ya robbal alamin. Oke sayang, karena sudah selesai ini materinya, berarti Bu Guru akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Dan tak lupa Bu Guru ucapkan mohon maaf apabila hari ini ada salah dan kekurangan ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.